فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي ساموا رسول أهل العزائم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di daerah dekat kota San'a, Yaman, terdapat kawasan terbuka yang disebut dengan Ashabul Jannah atau pemilik kebun. Namun, nama tempat ini sangat kontras dengan fakta yang terlihat. Sebuah hamparan luas yang menghitam seperti hamparan batu hitam. Tak ada tanaman yang tumbuh di kawasan ini. Kawasan inilah yang dikenal dengan tanah gosong. Sejauh mata memandang, kawasan luas ini nyaris semuanya berwarna hitam. Tak ada pepohonan yang tumbuh. Kalaupun saat ini ada masyarakat yang mulai mencoba menyemai tanaman, tanah yang mereka gunakan sebenarnya diambil dari tanah tempat lain. Dulu, tempat ini tidak seperti yang terlihat sekarang. Lahan ini dulu adalah perkebunan yang subur dan rindang. Al-Quran menyebutnya dengan Al-Jannah atau kebun yang rindang. Tetapi, mengapa kemudian tempat ini menjadi kawasan gersang dan tanahnya menghitam seperti batu? Ini semua akibat azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantaran sang pemilik kebun berniat tidak menunaikan kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebun-kebun yang rindang dan tanaman buah yang hijau lenyap seketika. Yang tersisa hanyalah lahan gosong dan menghitam akibat terbakar. Sebagian ahli tafsir mengatakan akibat wabah. Al-Quran menuturkan kisah ini dalam surat Al-Qalam ayat 17 hingga 33. Bukan kisah pembangkangan sebuah kaum atau bangsa, tetapi kisah tentang kehidupan sebuah keluarga kaya dan dermawan. Kisah orang tua soleh yang memiliki lahan perkebunan yang luas dan sangat subur. Tanamannya sangat rindang dan asri, sangat indah dan menyenangkan. Al-Quran bahkan menyebutnya dengan Ardul Jannah atau kebun yang rindang dan indah. Kita tidak bisa membayangkan seperti apa keindahan, kesuburan, dan betapa rindangnya kebun itu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menggambarkan itu semua. Perkebunan ini menghasilkan buah-buahan yang segar dan ranum. Hasil tanamannya sungguh melimpah. Orang tua ini memiliki kebiasaan baik dan mulia. Saat panen tiba, sepertiga hasilnya digunakan untuk kebutuhan keluarganya, sepertiga keduanya diinfakkan kepada fakir miskin, dan sepertiga lainnya untuk modal menanam kembali. Orang tua soleh ini sadar betul bahwa harta hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di dalamnya terdapat bagian orang miskin. Maka hak orang-orang miskin selalu ia dahulukan bahkan sebelum dirinya. Hal ini terus dilakukan dengan perasaan suka dan syukur, sehingga tanamannya bertambah baik dan hasilnya pun semakin melimpah. Orang tua soleh ini memiliki 5 anak. Sebagian berpendapat 3 anak. 4 diantaranya tidak suka dengan kebiasaan orang tuanya yang selalu menyisihkan hasil panen kebun untuk fakir miskin. Mereka menganggap tindakan orang tuanya itu kebodohan. Kita yang lelah bekerja, kenapa hasilnya diberikan kepada orang lain? Maka setiap kali panen tiba, 4 anak orang tua ini selalu menggerutu dan tidak senang dengan apa yang dilakukan orang tuanya. Berbeda dengan anak yang satunya lagi. 1 dari 5 bersaudara ini justru bangga dan sangat senang dengan tindakan orang tuanya yang selalu memberikan hasil panennya pada fakir miskin. Bahkan ia yakin, karena hal inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah semakin banyak hasil panennya. Suatu hari sang ayah yang soleh ini meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kelima anak laki-lakinya ini mewarisi kebun yang sangat luas dan subur. Kelima anak yang menerima warisan ini pun membahas pengelolaan kebun. 4 anak yang tidak senang dengan tindakan orang tuanya semasa hidup langsung menyepakati bahwa hasil panen kali ini semuanya masuk dalam pundi-pundi keluarga. Tidak ada lagi jatah bagi orang miskin. Sementara salah satu saudara mereka yang baik tetap berpegang teguh pada kebiasaan orang tuanya. Maka perselisihan pun terjadi. Saudara mereka pun menyerah, tak mampu menghadapi 4 saudaranya.
Ketika masa panen tiba, mereka mencari cara agar orang-orang miskin tidak datang ke kebun mereka untuk mengambil bagian mereka seperti kebiasaan sebelumnya. Maka mereka memutuskan untuk memanen kebun di waktu pagi buta, saat para fakir miskin masih tidur terlelap. Lihatlah rencana makar mereka yang akan dilakukan saat semua orang terlelap tidur. Tidak ada yang melihat dan tidak ada yang mendengar percakapan rahasia mereka. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha mengetahui apa yang mereka rencanakan. Maka saat mereka tidur dan siap merencanakan untuk memanen kebun di pagi-pagi buta, malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan seluruh kebun-kebun mereka. Kebun yang sangat rindang dengan buah-buahan yang siap dipetik terbakar hebat, hancur lebur, tidak ada yang tersisa. Sampai-sampai tanahnya pun ikut hancur dan menghitam. Pagi-pagi buta, 5 bersaudara ini bangun dan segera mendatangi kebun mereka untuk panen. Namun, saat sampai di kebun, mereka terkejut. Tak ada tumbuhan atau tanaman di kebun mereka. Semua buah dan tanaman telah berubah hangus menghitam. Mereka heran apa yang terjadi. Bahkan mereka mengira kalau salah mendatangi tempat kebun mereka. Mereka akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa, menyesal dan menyayangkan. Mereka berkata, "Aduhai, celaka kita. Sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas." Quran Surah Al-Qalam ayat 31. Begitulah orang yang menyesali kehilangan harta. Harta yang sudah di depan mata akan bisa membuat dirinya mereka kaya, hanya dalam sekejap telah sirna. Kisah ini merupakan peringatan bagi kita untuk selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kita raih merupakan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu bersyukur atas apa yang telah kita raih, sekecil apapun itu. Tak pantas kita merasa superior sehingga meremehkan orang di bawah kita, sampai lupa dan enggan berbagi terhadap sesama. Bagi Allah sangat mudah mencabut sebuah kenikmatan bagi hambanya yang kufur. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كي تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم.